Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita mengawali pertemuan kali ini dengan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya, kita bisa berjumpa kembali pada bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa kita haturkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan harapan kita semua mendapatkan syafaat beliau kelak di akhirat. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang insya Allah penuh barokah ini, saya ingin mengajak pemirsa Kakak Media untuk kembali merenungkan bagaimana keistimewaan bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan ke-9 menurut sistem penanggalan Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang terletak setelah 2 bulan istimewa sebelumnya, yaitu bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Bulan Ramadan adalah bulan yang dinantikan oleh umat Islam di seluruh dunia. Bahkan kedatangannya disambut 2 bulan sebelumnya dengan memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Bahkan Rasulullah SAW juga menggelari bulan Ramadan sebagai Sayyidus Syuhur atau penghulu dari bulan-bulan yang lain. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kiranya ada beberapa alasan yang menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa, terkhusus untuk umat Islam. Di antara alasan yang pertama, karena pada bulan Ramadan adalah bulan di mana Al-Quran diturunkan, yang biasa kita peringati dengan Nuzulul Quran. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya sejarah turunnya Al-Quran telah melalui beberapa fase. Di antara fase yang pertama adalah sejarah turunnya Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala menuju Lauhul Mahfud. Kemudian turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfud menuju Baitul Izzah secara keseluruhan 30 juz. Dilanjutkan lagi turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril yang diturunkan sesuai konteks peristiwa yang terjadi. Itulah mengapa bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Kemudian di antara alasan yang kedua yang menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa adalah di mana pada bulan Ramadan terdapat sebuah malam yang dikatakan dalam Al-Quran khairum min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Qadr ayat 1-5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Gusti Allah niku menurunkan Al-Qur'an pada sebuah malam yang istimewa yang disebut malam Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar? Dan apakah itu malam Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Pada ayat ketiga disebutkan bahwasanya Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Yang mana pada malam Lailatul Qadar malaikat turun ke bumi atas izin Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan digambarkan pada malam Lailatul Qadar penuh dengan kedamaian dan juga kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Mengenai malam Lailatul Qadar, Syekh Abdul Halim Mahmud ngendikan bahwasanya annaha khairum minad dahr, bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik dari usianya zaman. Beliau juga lebih lanjut ngendikan bahwasanya ketika seseorang beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka setara ia beribadah selama 83 tahun 4 bulan. Allahu Akbar. Lantas banyak dari kita yang bertanya-tanya, sebenarnya kapan waktu Lailatul Qadar tersebut?
Jawabannya adalah tidak ada yang tahu pasti kapan terjadinya malam Lailatul Qadar. Tapi itulah poin pentingnya teman-temanku sekalian. Mengapa? Karena terkadang di balik ketidaktahuan kita, di balik keterbatasan ilmu kita, di balik keterahasiaan waktu dari Allah Subhanahu wa taala, tersimpan sebuah rahasia yang besar, tersimpan sebuah rahasia yang agung. Untuk apa? Untuk memotivasi kita semua agar senantiasa beribadah dan menjaga keistiqomahan kita dalam melaksanakan ibadah dalam bulan Ramadan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Dan semoga kita semua ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Pemirsa Kakak Media yang berbahagia. Selanjutnya, alasan yang ketiga yang menjadikan bulan Ramadan menjadi bulan yang istimewa adalah pada bulan Ramadan Gusti Allah niku obral pengampunan. Pada malam Lailatul Qadar apalagi. Pada bulan Ramadan Gusti Allah itu membuka seluas-luasnya ampunannya kepada siapapun yang meminta ampunan kepadanya. Ada sebuah hadis yang sering kita dengar pada masjid-masjid ataupun mimbar-mimbar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Atau dalam redaksi lain dikatakan, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih." Barang siapa yang mengerjakan puasa atau barang siapa yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan dengan iman dan dengan membawa ikhtisab atau mengharap ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Berkaca pada hadis tersebut teman-temanku sekalian, bahwasanya Allah sudah memberikan pintu ampunannya kepada kita ketika memasuki bulan Ramadan. Namun dengan dua syarat. Dan dua syarat ini merupakan kunci utama untuk mendapatkan pintu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Apakah syarat itu? Syarat yang pertama adalah iman dan syarat yang kedua adalah ikhtisab atau mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Kakak Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita jadikan momentum Ramadan ini sebagai bulan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk memohon ampun kepadanya, menggerakkan lisan kita untuk memperbanyak zikir kepadanya, memperbanyak ibadah sunnah kepadanya, dan juga mengharap ridhonya. Semoga uraian tadi bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.